memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami Engkau sudah tuntun dari Jayapura. Beberapa saat ke depan kami akan memasuki Pelabuhan Serui. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami mau memberikan waktu bagi Tuhan untuk beribadah kepadamu di atas kapal KM Labobar ini. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, Engkau ambil alih jalannya ibadah kami di atas kapal ini ya Tuhan. Kami rindu Engkau melawat kami. Kami sangat percaya kata firman-Mu, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Yesus Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya pagi ini yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang ada di dalam masalah Tuhan Yesus pasti memberikan jalan keluar, solusi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Aku ambil alih dari awal sampai selesai. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Ya puji Tuhan, saudaraku. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan masih memberikan kita napas hidup, saudara. Amin. Karena di luar sana, orang yang kelihatan sehat tiba-tiba meninggal. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kita napas hidup sampai saat ini, kita harus mengembalikan segala pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Karena hidup ini adalah misteri, saudara. Mungkin saat ini saya dalam kondisi sehat. Saya tidak tahu 1 hari 2 hari ke depan mungkin Tuhan akan mengambil saya. Tetapi ada lagu, ada pujian yang berkata begini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Saudaraku, jangan sia-siakan hidup ini. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kita waktu, jangan sia-siakan hidup ini. Pergunakan untuk melayani Tuhan. Pergunakan untuk Tuhan. Karena hidup ini, saudaraku, hanya sementara. Jangan kita bangga punya deposito yang banyak di bank. Jangan kita bangga kita punya rumah-rumah mewah, rumah-rumah mahal, punya mobil. Saudaraku, Anda masih semuanya Tuhan. Maka melangkah hidup kita kepada Tuhan. Apalagi saudaraku di tanah Papua 168 tahun Tuhan pimpin Papua karena ini. Namun Tuhan bawa kami untuk pelayanan dulu di atas KM Labobar. Yang kami percaya semua kita penumpang pasti akan selamat tiba di tempat tujuan kita masing-masing. Amin. Yang penting firman Tuhan katakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi tertutup orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kita tidak mampu, saudara, untuk menjalani hidup ini kalau Tuhan tidak ada di dalam
dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. 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 Tuhan. Jadi pagi ini saudara kita akan bersorak beberapa pujian dan setelah itu ada pesan-pesan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita saat ini. Saudara, jangan lihat penampilan kami ya, karena memang kalau di atas kapal seperti inilah ya. Kalau di gereja kami mungkin pakai dasi, pakai jas, tetapi karena di tempat seperti ini ya penampilan kami seperti ini. Tuhan tidak melihat penampilan luar kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Amin. Buat apa kita pakai jas, pakai dasi, tetapi hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup kita masih dalam dosa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, dalam Tuhan kita bersaudara. Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, amin. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus. Dalam Yesus ada kasih sayang. Ada kasih sayang. Amin. Dalam Yesus ada kasih sayang. ada kasih sayang. Amin. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Ada kasih sayang. Tak pandang dari gereja mana. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. kaulah saudara dan saudariku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kayaknya belum semua memuji Tuhan. Saudaraku, kalau kita nonton Persipura bermain, kalau Persipura mencetak gol, kita teriak gol. Saudaraku, ini untuk Tuhan. Ya, kalau untuk Tuhan, mari kita bersorak, kita memuji Tuhan. Ya, karena kapan lagi kita mau memuji Tuhan? Kalau sudah di lubang kubur, sudah kita tidak bisa memuji Tuhan, saudara. Karena kita sudah mati. Makanya hanya orang-orang hiduplah yang bisa memuji Tuhan. Amin. Amin. Saya dulu tidak terbiasa, saudaraku, memuji Tuhan seperti ini. Saya orangnya kaku. Kita semua penginjil-penginjil jalanan ini bukan orang-orang baik. Kita orang-orang yang buruk. Kita orang-orang yang jahat dulu, saudaraku. Saya pribadi, ya, dulu saya tidak kenal Tuhan. Hidup saya dalam kejahatan, mabuk, pesta pora. Tetapi kalau Tuhan panggil saya, umur saya sekarang, saudaraku, sudah 55 tahun. Tetapi saya memberi hidup ini untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Kapan lagi, saudaraku? Kalau bukan sekarang. Kita harus beri hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi, saudaraku, kita akan pujian ini. Dalam Tuhan kita bersaudara, ku tak pandang dari gereja mana. Oke, kalau yang puji Tuhan. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara, katakan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Kau tak pandang dari gereja mana. Kau tak pandang dari gereja mana. Asal kau berdiri, asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Saudaraku, pujian ini katakan, ku tak pandang dari gereja mana. Kalau di sorga, saudaraku,
kita tidak lagi kenal gereja, tidak lagi kenal denominasi. Yang ada adalah orang percaya. Makanya jangan fanatisme dengan gereja, saudara. Kita harus bersatu, bergandengan tangan untuk memajukan Injil di atas tanah Papua. Ya, karena gereja tidak bisa menyelamatkan kehidupan kita. Yang menyelamatkan kita adalah kehidupan kita dengan Tuhan. Saudaraku, saya pernah melayani di kota Serui. Ya, saya dipindahkan ke kota Jayapura. Puji Tuhan, karena misi Tuhan untuk kami menginjil di atas tanah Papua. Karena Injil tidak boleh berhenti diberitakan di atas tanah Papua. Amin. Harus terus disampaikan Injil Kristus. Ya, kita bersyukur kalau sampai hari ini 168 tahun Injil boleh masuk di tanah Papua. Ini luar biasa, saudara. Ya, hamba-hamba Tuhan sudah berkorban, darahnya tercurah, tertumpah karena Injil Kristus. Haleluya. Oke? Baik. Kita akan dengar firman Tuhan karena beberapa saat ke depan kapal Labobar akan masuk di pelabuhan Serui. Biasanya kami 2 jam, tapi mungkin sudah tidak sampai 2 jam. Kapal sudah masuk di pelabuhan Serui. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Silakan hamba Tuhan. Haleluya, shalom. 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 Kita beri kembali bagi Allah kita, haleluya. Kalau kita masih ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, amin. Penyertaan Tuhan dari kota Jayapura sampai masuk kota Serui, kami percaya itu karena kekuatan dari surga. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Kalau hari ini tinggal berapa hari, 3 hari lagi Injil masuk di tanah Papua. Ingat, orang Papua harus mengikat dengan Injil, amin. Hari-hari ini hari semakin jahat. Kita tidak bisa tahan ketika berkat Tuhan turun atas tanah Papua. Baru tanggal 2 Februari di bulan yang pertama berkat Tuhan turun lewat gempa bumi sebanyak 600 lebih kali, di mana banyak orang sedang ketakutan kehilangan harta. Orang banyak yang ketakutan kehilangan uang mereka atau kekayaan mereka, mobil mereka. Saudara lihat di mana-mana api Tuhan sedang menjilat orang yang percaya kepada Tuhan. Dia akan diselamatkan. Amin. Kenapa kita harus ke Manokwari? Karena di sana ada keselamatan. Injil masuk lewat Oto dan Kiswer. Mereka membawa Injil di tanah Papua. Satu tujuan supaya orang Papua diselamatkan oleh Injil. Amin. Amin. Tanpa Injil kita hidup jauh di hadapan Tuhan. Kenapa kami penginjil harus beritakan Injil di tanah Papua? Karena kalau ada penolakan, kadang-kala ada yang tidak suka dengan Injil. Tetapi Ibrani 12 ayat 25-29 dan berkata 29, Tuhan api yang menghanguskan. Anda maju, Anda murni, Anda mundur, Anda hangus. Hari-hari ini mata Tuhan sedang tertuju kepada orang-orang benar. Bagaimana kita harus minta Tuhan supaya murka Tuhan mundur dari Papua? Anda dengan Injil, Anda dengan doa, amin. Bukan dengan uang, bukan yang kita punya harta. Sepanjang 1 ayat 18 berkata, emas perak pakaian kita tidak bisa membawa kita mencapai surga. Tetapi ketika orang yang menyimpan firman dalam hidup ini, dia mencapai surga yang kekal. Amin. Ada janji firman Tuhan, ada janji Tuhan. Kenapa dia bilang Injil masuk? Injil berbicara tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata di Mazmur 8 ayat 2, dia bilang begini, ufuk timur adalah milikmu. Dengar orang Papua, jaga ini ufuk timur. Tuhan datang dari timur. Dia menjemput saleh-salehnya. Dia menjemput orang-orang percaya, orang yang suka Injil, orang yang suka kebenaran. Ada firman, ada hidup. Ada firman, ada keselamatan. Ada firman, ada kesembuhan. Ada firman, ada kekuatan dalam setiap kehidupan saudara saya. Kalau di luar firman, no, saudara. Kalau Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Ada amin. Amin. Haleluya. Hanya dekat Allah saja. Gubernur, presiden tidak bisa menyelamatkan kita punya hidup. Pejabat tertinggi boleh apapun, tidak bisa menyelamatkan orang Papua. Dia tidak bisa berkata orang Papua. Hanya Yesus dari Nazaret yang bisa berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Amin. Amin. Hanya Yesus dari Nazaret. Tidak ada pejabat tertinggi untuk menyelamatkan hidup
mengikat hidup ini. Orang Papua ikat hidup ini dengan firman. Haleluya. Di sini Amin. firman Tuhan sama sampaikan buat saudara. Mari kita simak firman Tuhan. Kita menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Supaya biar hidup kita terus diperbaharui, terus diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada satu pun yang kita bisa bersandar hanya kepada Yesus. Pujian berkata, pengharapanku hanya pada Yesus. Amin. Amin. Hanya kepada Dia sajalah saudara. Mari kita berdoa untuk tanah Papua. Saudara, mari kita dengar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan di 2 Tauri 29 ayat 10. Dia berkata di sana, sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel. Kita harus ikat hidup ini dengan firman. Kita harus ikat aspek hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang pribadi Yesus. Dia berkata harus ikat perjanjian ini supaya murka yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Di mana-mana saudara, tidak ada satu orang pun bisa menahan gerangnya Tuhan, murkanya Tuhan turun. Tidak ada satu orang pun yang bertahan. Tetapi kalau orang hidup di dalam Tuhan, dia akan bertahan. Dia banjir bandang kah, tsunami kah. Saudara, kalau hari ini Tuhan izinkan, ini ada tsunami kita dan kapal. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, Anda tidak akan digoncangkan hidupmu oleh dunia ini. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, pasti hidupmu diselamatkan. Hanya Yesus saja yang bisa menjamin kehidupan yang kekal itu buat saudara saya. Di Yohanes 14:6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun ke Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Harus firman. Supaya itu tiket buat saudara saya. Tiket adalah kebenaran firman Tuhan. Dia berkata Yohanes 10:10, aku datang seperti pencuri. Apa yang dia mau curi buat saudara dan saya? Bukan harta, bukan mobil yang dia curi. Orang-orang yang memiliki firman dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Ada firman, ada Yesus. Ada firman, ada surga. Tidak ada firman, Anda dan saya akan binasa. Tetapi saya percaya, semua kita yang mendengar Injil ini, kita memperoleh tiket yang kekal di surga. Amin. Haleluya. Hosea 4:6 berkata, dia bilang begini, umatku binasa karena mereka menolak pengenalan itu dengan Tuhan. Jangan menolak. Banyak orang menolak. Haleluya. Satu kali kesaksian saya ketika saya ada di Pegunungan Bintang, ada satu kapolsek, dia tantang saya orang Nias. Dia berkata begini, kau keluar dari sini kalau kau punya muatan lain. Saya bilang, Bapak polisi dengan rombongan, kalau tidak mendengar Injil, keluar. Kalau tidak keluar, Tuhan akan berperkara atas Bapak punya hidup. Saudara, 3 hari kemudian, Bapak kapolsek Tapina ditarik ke Polda Papua. Kenapa orang yang menantang Injil? Haleluya. Saya percaya di sini mari kita merenungkan Injil ini. Supaya sebelum kita masuk yang tujuan Manokwari, mari persiapkan hidup ini. Karena kalau ketika kita ke Manokwari itu, bukan sekedar kita boleh kota Manokwari atau Pulau Masinau. Tidak harus kita tinggal menikmati Injil itu, saudara. Amin. Amin. Ketika Patriark Israel berkata, kami hidup tanah ini dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Semua dikuduskan, manusia dikuduskan, tanaman dikuduskan, hewan-hewan yang ada di atas tanah ini dikuduskan. Anda lewat lempar jagung di Anda punya depan rumah. 2 hari kemudian 3 hari jagung itu tumbuh. Kenapa? Karena tanah ini sudah dikuduskan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata begitu jelas buat saudara saya. Apa yang kita minta kepada Tuhan, pasti murka Tuhan akan mundur. Ayat 11 dengan anak-anak muda yang ada di sini. Dia berkata, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih. Dengar, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia. Anak-anak Papua, generasi Papua, kami penginjilan, kami berdoa supaya saya dan Sulawesi Utara di Pulau Sanger, tahun sudah 1 tahun bahwa saya masih Irian Jaya, saya masih pucuk 2 bilang, tapi saya sudah beritakan Injil di tanah Papua. Saya banyak kali bilang berdoa, Tuhan saya harus pulang ke Sulawesi. Tetapi Tuhan, waktu saya berdoa malam Tuhan bilang begini, hambaku, hatimu saya taruh di tanah Papua. Sampai 2023 saya masih beritakan Injil di atas tanah Papua.
Beritakan Injil, ada pahitnya, ada enaknya, ada tandingnya, ada lapangnya. Tetapi saya katakan buat tim saya sampai suruh ikut Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Kalau tentara orang punya moto, NKRI akan mati. Kita orang Papua punya moto, Yesus akan mati. Yes. Akan tidak makan sakit kesehatan. Tetapi Yesus, amin. Amin. Ada Yesus yang menjadi pilihan saudara saya. Dia berkata, anak-anakku jangan engkau roda, jangan lalai. Setan, gereja setan sudah masuk di tanah Papua. Apa yang kita mau tunggu? Mari kita satukan hati. Hidup ini kita dengan Injil. Supaya hidup ini dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, ditolong Tuhan. Amin. Haleluya. Harus berdiri mulai dia untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Bagi hari ini saya percaya masih hati ini buat Tuhan. Anda sudah membawakan korban dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan mari kekuatan itu hanya ada di Injil. Kenapa? Kekuatan itu hanya di Injil. Buktinya ada. Orang gunung bisa turun ke pantai, orang pantai bisa naik ke gunung. Itu karena Injil, saudara. Kalau berpikir kami secara manusia, kami penginjil. Saya 40 kabupaten Pulau Mataram Manokwari. Saya sudah ingat 40 kabupaten untuk bertahan Injil, saudara. Ada susahnya, saudara. Tetapi kami tidak bisa mundur. Karena Tuhan kasih buat kami untuk bertahan Injil. Supaya orang Papua diselamatkan. Otak dan Gisra di Rohingya diproses sedang di tanah Papua. Hanya satu mereka punya kerinduan. Satu saya ketika mereka mati. Dan minta biar satu saja orang Papua yang penting ada di surga. Tetapi itu bukan satu saja. Tetapi ketika kita mau menerima Injil ini, orang Papua akan menerima kerajaan yang kekal. Haleluya. Amin. Karena yang berkata di Ibrani 12 ayat 28, karena kerajaan yang diberikan bagi saudara dan saya, kerajaan itu tidak bisa diberkati oleh siapapun. Karena dia yang berikan bagi saudara saya. Artinya keselamatan itu yang kita harus raih setiap hari, bukan hanya di gereja, bukan hanya tempat ibadah di rumah, saudara. Saya mau kasih tahu, banyak orang menolak kebenaran firman Tuhan dan pemerintahan Injil. Setiap penginjil, saya katakan, Yesus dia hanya 2 kali baik Allah. Itu dia coba ditolak, saudara. Makanya Yesus dia berjalan di gunung, di lembah, pesisir pantai, masuk di pelosok-pelosok desa untuk memberitakan kabar baik ini. Hari ini, pagi ini, kalau di Papua baik ada kabar baik, kabar kesempatan, ada kabar ke pemulihan, kabar kesembuhan. Saya percaya, mari kita terima dengan baik. Hanya satu itu saja yang Tuhan minta, supaya biarlah kehidupan saudara saya terus ada dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ulangan 6:17 berkata, maka berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir berbicara tentang tanah perbudakan, berbicara tentang penderitaan, sakit penyakit. Tetapi kalau hari ini orang Papua ada kebebasan dari Tuhan, mari kita menggunakan kebebasan itu. Karena ini tahun-tahun lebih kita menggunakan yang baik, supaya kalau mama terangkat, anak juga terangkat. Ada waktu berpisah yang besar-besar, ada waktu yang kecewa yang besar-besar. Mama dan bapak terangkat, anak tinggal. Ayah dengan mama terangkat, bapak tinggal. Bapak dengan mama, anak terangkat, mama tinggal, saudara. Yes. Akan ada perpisahan yang besar-besar. Firman Tuhan akan digenapi. Hari ini bukti hormat itu biasa. Itu biasa. Tetapi ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Amin. Ada waktu Tuhan. Tidak, ini cuma foto doang, tidak live. Suka-sukanya Tuhan.